Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan buat lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan cara like dan share video kita. Ya, jadi buat lu yang belum like dan share, silakan ya. Dan sorry juga buat kemarin ya, ada yang notice nih ya, kemarin suara gue rada beda katanya. Ya, kemarin kena flu ya, jadi walaupun lagi flu pun tetap hajar ngonten ya. Oke, jadi kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 3,23%. Total market cap di 2,25 triliun USD. Sementara untuk Bitcoin dominance turun lagi sebesar 0,08, volume meningkat sebesar 5,45%. Dan Bitcoin kembali drop sebesar 3,13% di angka 60.857. Artinya jelas MA20 kemarin menjadi tukang pukul lagi ya. Gue udah sering ngomong TA itu seringkali bisa terganggu trajektorinya karena fundamental ya, dan kita tahu penyebab kemarin tanggal 9 Mei ya, kemarin lusa sebenarnya ya, 9 Mei ini terjadi rally yang lumayan signifikan ini karena adanya berita initial jobless claim yang buruk, dan buruknya nggak main-main, terjelek sejak 2023 Agustus ya. Jadi lagi-lagi secara TA itu biasa dia akan rapih kalau tidak ada news, tidak ada fundamental yang berubah gitu. Tapi kalau ada fundamental yang berubah, misalkan nih momentum bearish bisa tiba-tiba berubah dulu jadi bullish sebentar, tetapi karena udah nggak ada bensin lagi ya, kita bisa lihat ini sudah hari Sabtu, liquidity cenderung udah lebih rendah juga ya, karena stock market gitu ya masih tutup Sabtu Minggu, walaupun ada rencana ya katanya mau dibuka 24 jam 7 hari 7 hari seminggu ya. Tapi sekarang belum. Jadi maka dari itu, karena memang di hari-hari yang tidak ada news ya, kembali lagi ke TA. Itu TA-nya dan sekarang lagi sedang bearish ya, makanya lanjut lagi bearish. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara TA itu dia pun menembus 61.158, di mana kemarin kan dia berhasil bertahan nih. Berhasil bertahan dan mantul di atas dari 61.158. Nah, untuk sebenarnya posisi short kemarin juga ada profit nih ya, buat yang agresif maupun yang konservatif semua udah kena target TP-nya karena dropnya lumayan signifikan begitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah dia akan menjadi resisten ya dan akan mulai turun ke 58.227. Ini penentuan nih. Kenapa? Karena kalau sampai ini tembus berarti terjadi lower low lagi. Dan ya selanjutnya otomatis dia akan mengunjungi bull support band. Walaupun technically speaking udah sih di sini ya, tapi akan benar-benar mengunjungi yang lebih menyeramkan begitu ya. Sama kondisinya mungkin sama seperti di sini nih ya. Menyeramkan kayak di daerah sini nih ya, di mana dia itu udah ke ini nih, udah sempat nge-weak ya. Naik sedikit antara jebol atau ya kayak gini nih. Ya harapan kita kayak begini sih ya. Dia bisa mantul lagi begitu. Nah, kalau kayak begini itu rada 50-50. Bisa jebol lanjut lagi ke bawah atau kayak gini. Tapi ini tuh bisa dibilang cukup spesial karena seperti yang gue bilang, ini tuh ketarik oleh momentum ETF spot begitu. Mungkin kalau nggak ada ETF spot, ini tuh akan sideways lebih lama mungkin ya. Begini sideways, 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 sideways. Mirip-mirip kayak dulu di daerah sini mungkin ya. Nah, setelah jebol nih, wah semua dijebol, sideways, 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 baru naik ke atas. Itu ya. Mirip juga kayak di sini mungkin sideways, baru naik lagi ke atas. Begitu. Tapi karena kita dapat ETF spot, udah gitu halving, jadi kayak dua kali momentum nih. Buying the rumor, selling the news, ada rumor baru ya, naik lagi, and selling the news lagi. Nah, semoga harapan gue adalah Bitcoin bisa bertahan di atas dari bull support band. Kalau sampai tembus gimana bang? Ya kita berpikir jeleknya dulu. Kalau tembus itu masih ada struktur di 50 berapa nih? Di 52.000 sampai ke angka 50.000. Plus ada juga MA 200 yang ada di tengah-tengah dari sini, confluence.
Semoga kalau sampai amit-amit bull support band jebol ya, masih ada beberapa support di sini ya. Worst case-nya banget gimana bang? Worst case-nya ini juga jebol. Seperti yang gue bilang ya, kalau bull support band tuh lupa, kelamaan gak dijemput gitu ya, kelamaan gak ditengok, itu kayak ada satu teori malin kundang yang gue bilang ya. Jadi kalau lupa silaturahmi ke bull support band, itu seringkali jebol. Nah paling parah gimana ya, kalau skenario yang kita harus siap paling jeleknya tuh kayak gini. Ini berapa lama nih? Dia lupa silaturahmi itu dari sini berarti ya. Sini deng ya, sini. Sini lupa silaturahmi, apa yang terjadi? Selama 245 hari dan jebol ke bawah sini ya. 245 hari dia jebol, dia itu drawdown bisa sampai 50%. 55 bahkan ya. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, dia itu terakhir kali bersilaturahmi dengan bull support band itu di daerah sini. Ini sudah 190-an hari, nyaris 200 lah kalau kita bulatkan, nyaris 200. Nah, andaikan kita siap-siap deh possibility kalau sampai beneran kejadian the worst case scenario gitu ya. Dia drop sampai 55%. Drop sampai 55%, berarti itu bisa mencapai ke angka 33.000 gitu. Wah bang, nggak mungkin lah gini. Gue bukan bilang ini pasti, gue juga nggak mau. Males banget balik lagi ke situ tuh, aduh PR-nya ribet ya. Nah tapi lebih baik kita mempersiapkan the worst case scenario. Supaya apa? Supaya lu nggak KO. Seperti yang gue bilang ya, pukulan yang membuat para petinju itu KO seringkali adalah bukan pukulan paling kencang, tetapi pukulan yang dia nggak siap terima gitu. Dia nggak siap terima, dia bahkan nggak lihat, bam itu kena, ya bisa langsung jatuh gitu, bisa langsung KO. Nah jadi jangan mau KO ya, caranya dengan apa? Mempersiapkan skenario terburuk yang bahkan gue sendiri nggak mau kejadian 55% gitu. Jadi kebayang nggak misalkan nih kita mempersiapkan mental bisa drop sampai 55%, taunya skenario yang akhirnya terjadi adalah hanya di bull support band dan mantul lagi. Ya, lu bahagia kan ya, boro-boro jauh dari KO walaupun sama-sama sakit nih, sama-sama sakit, tapi lu udah ngebayangin sakit yang lebih parah gitu. Jadi ya menurut gue itu salah satu cara itu untuk bisa menjaga emosi lu itu, karena kalau sampai kejadian ke 55%, gue yakin banyak yang stres gitu kalau nggak siap. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih mempersiapkan sampai ke skenario situ. Tapi harapan gue, yang gue ingin kalau bisa sih di bull support band jelek-jeleknya ya ke EMA 200 daily lah ya. Terus mantul, atau kalau nggak ya konsolidasi dulu lah berapa lama gitu ya, sampai lanjut lagi ke atas. Begitu ya. Nah itu kurang lebih harapan gue untuk Bitcoin ya. Next kita mungkin yang kita harapkan secara fundamental lagi-lagi adalah ngomongin soal interest rate ya. Gua berharap interest rate ini bisa mulai turun gitu. Interest rate-nya mulai turun sebelum resesi gitu. Karena kalau sesudah resesi itu sama aja ya, nggak sama aja bohong sih, tapi ya udah keburu drop dulu. Nah kita lihat di sini ya. Turun, ini Amerika udah masuk resesi nih. Jadi dia turun bersamaan dengan interest rate. Nah, udah sampai poin tertentu, dia mulai stabil dan mulai naik lagi ke atas. Jadi, sekali lagi, interest rate rendah ini menjadi satu bensin untuk Bitcoin. Tapi kalau tidak terkena resesi dulu, logikanya lagi-lagi seperti yang gue udah bilang, mungkin buat lu yang udah terus nonton TCI, mungkin udah sedikit bosan dengernya, tapi nggak apa, gue ingetin lagi ya. Kenapa di resesi itu orang bukannya beli BTC malah jual? Karena gini, kebayang kalau lu kepecat, lu mikir makan aja susah, yang pasti lu jual semua aset-aset lu ya, tentunya Bitcoin yang paling pertama karena lu ngeliat asetnya mulai turun juga gitu kan. Nah, jadi harapan kita adalah soft landing. Kalau sampai Jerome Powell bisa soft landing, semoga saja bull support band cukup ya, cukup untuk menahan Bitcoin dan kita bisa lanjut lagi ke atas gitu ya. Itu kurang lebih gambaran secara harapan fundamental dan TA kita gitu ya. Next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri ini kita bisa lihat kondisinya itu dia ya sedikit menguat ya, makanya Bitcoin turun lagi. Jadi ya harapan kita jelas ya. Kalau kita pengen Bitcoin bertahan atau kalau nggak ngedamnya lebih nggak terlalu parah, ya kita perlu indeks dolar yang melemah gitu ya, melemah. Kalau dia melemah, ini akan cenderung membuat Bitcoin lebih sulit untuk jatuh. Tapi kalau dia menguat,
akan makin gampang jatuh karena demand-nya berkurang sedikit langsung ya lebih gampang ngedam lah kasar seperti itu ya. Sementara untuk Bitcoin dominance dia kembali daily close di bawah dari MA20 kemarin dan retest sekarang di MA50 ya. Jadi kalau ini masih random lah jujur ya kalau gue lihat ya. Tapi kalau gue pribadi sih buat lo yang pengen pertimbangkan untuk mulai akumulasi alts boleh ya, tapi jangan all in, pelan-pelan dengan dengan peluru setengah juga seperti yang gue bahas karena masih ada kemungkinan bisa lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk news ini datang dari mana ini ya? Ini pokoknya gue pernah baca newsnya kemarin tuh ada orang yang kena scam ya. WBTC-nya itu ke phishing ya atau phishing, itu antara phishing atau phishing lah, ada orang ngomongnya beda-beda lah ya. Nah, dia minta bounty gitu ya. Nah, dan ditawarin bounty 10% begitu. Nah, kenapa sih seperti itu ya? Nah, kalau kita lihat bahkan si pencurinya saja itu sudah memberikan Telegram username untuk bisa dikontak. Alasannya kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu di kripto itu sangat gampang untuk di-trace gitu, sangat gampang untuk di-trace contrary to popular beliefs gitu ya, dimana orang bilang wah gampang banget money laundering pakai kripto, pakai Bitcoin. Itu justru money launder paling tolol menurut gua kalau pakai Bitcoin gitu, karena kan sangat gampang untuk di-trace. Buat orang yang ngerti mungkin susah, tapi buat orang yang ngerti gitu itu dengan sangat gampang akan di-trace bahwa wallet ini itu terkait dengan bank ini karena dia akan mencairkan kan at some point. Nah, logikanya sama kayak di sini. Si pencuri ini tidak akan bisa mencairkan uangnya. Karena kenapa? Akan ke-trace gitu. Akan ke-trace dan ujung-ujungnya masuk ke penjara. Jadi at the end of the day, para hacker kripto ini ujung-ujungnya cuma mau minta bounty gitu, kayak oke, gue udah berhasil nyuri duit lu nih. Oke, gue balikin ke lu tapi ya lu kasih gue hadiah gitu. Dimana gue nggak akan dikejar sama polisi gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak gitu jadi ya lagi-lagi kalau banyak yang berpikir bahwa wah Bitcoin itu adalah alat money laundry paling berbahaya, enggak. Lu pakai Bitcoin money laundry itu lu bodoh sebenarnya gitu, karena akan sangat gampang di trace karena lu nggak mungkin Bitcoinnya lu pegang terus kan, pasti lu pengen cariin ke fiat lu kan. Pas lu cariin ke fiat itu wallet ya udah di blacklist dan di konekin ke satu exchange, langsung udah polisi kayak ya selamat ada pencuri gitu loh. Jadi lagi-lagi money laundering pakai Bitcoin tuh sebenarnya konyol ya. Next kita masuk ke sini nih ya, apakah kita dalam masa-masa bear trap? Gua mungkin setuju ya, tetapi bear trap itu orang berpikir selalu kayak gini nih, bear trap tuh cuma gini nih, set udah lanjut. No, kalau kita lihat bear trap di sini ya, bear trap Bitcoin di 2020 ya. Ini lihat drawdown-nya aja sampai 77% gitu ya. Nah, di masa-masa ini ya ini kalau in hindsight bear trap karena udahnya setelah dia minus 77% itu dia up sebesar berapa nih? Setelah 77% dia itu up sebesar 1.500-an lah. 1.586% gitu ya, bear trap. Tetapi kuat nggak lu ngeholdnya kalau sampai selama ini gitu loh. Ini dari posisi tertinggi ini sampai balik lagi ke posisi tertinggi lagi kayak di sini itu butuh 483 hari. Nah itu makanya gue bilang berpikirlah jangka panjang. Kalau lu berpikir jangka panjang ini bear trap. Kalau lu berpikir jangka pendek ya lu kena cut loss di sini. Gitu ya. Oke. Economic calendar ini otomatis udah nggak ada apa-apa ya. Ini hari Sabtu soalnya, besok juga hari Minggu nggak ada apa-apa. Jadi kita lebih bisa fokus ke TA. Dan reminder buat lo yang belum follow TCI di Twitter, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Jadi mana kita bisa lihat di sini Bybit ada berbagai macam program yang sedang berjalan. Yang pertama adalah SEA Games Competition ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak bisa jadi atlet ya, lo bisa mewakili Indonesia
lewat SEA Games kompetisi trading derivatif ya. Di mana kita bisa memenangkan total hadiah sebesar 120.000 USDT ya. Dan pendaftaran masih ada waktu, jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Tentunya pilih ya kalau lo dari Indo ya Indo ya. Dan kalau kita di sini Indonesia memang paling banyak juga di sini. Jadi memang Bybit nih kayaknya di ASEAN ini mungkin yang paling populer itu di Indo ya. Orang-orang Indo paling suka pakai Bybit kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga ada Launchpad ya. Nah, asik banget nih Launchpad ya. Launchpad ini sedang dalam masa snapshot, lebih tepatnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 akan dalam masa-masa snapshot. Jadi buat lo yang mau ikutan pastikan ya ada minimal 100 USDT buat yang sistem lottery atau 50 MNT kalau mau ikut yang jalur subscription ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi lu bisa dibilang kalau lo pakai USDT ini literally nggak ada resiko sama sekali. Jadi buat lo yang tertarik untuk ya bisa mengikuti Launchpad ya tinggal ikutan saja di sini ya. Yang pakai lottery tapi kalau memang sudah punya MNT itu salah besar kalau lo nggak ikutan karena lagi-lagi ini tinggal tinggal kita subscribe aja dan nanti distribution tinggal kita tunggu naik. Ya, ini untuk yang launchpadnya. Untuk launch pool juga bersamaan sudah dimulai ongoing nih ya, yaitu mode. Nah di sini kita ada mode pool ya, di mana kita stake mode dan earn mode. Bisa juga kita ada MNT pool ya, dan juga ada USDT pool. Kalau kita di sini yang paling besar tuh USDT pool. Lagi-lagi ya ini gila sih. Biasanya kalau di exchange lain itu bukan pakai USDT pool, biasanya mereka ada stablecoin mereka sendiri. Tetapi yang keren dari Bybit ini pakai USDT, jadi siapapun bisa ikutan ya, keren banget. Jadi buat lo yang pengen ikutan silakan sekali lagi ya, bisa langsung yang launch pool bisa, mau ikutan yang launchpad juga bisa ya. Jadi kalau mau dua-duanya apalagi itu bisa extra profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk sim mode ini sendiri kalau lu pengen pelajari lebih dalam silahkan bisa di sini. Tapi intinya for now untuk launch pool ini sudah bisa kita ikuti, sudah bisa partisipasi langsung, tinggal pilih mau pakai pool yang mana. Untuk launchpad kita dalam masa-masa snapshot dan ya tinggal kita tunggu aja waktunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limitnya tinggal tersisa buy limit ketiga di 58.227. Dan kayaknya ya mungkin bijak juga kalau kita pasang di bull support band yang sekarang itu ada di angka 56.661 sampai 57.000 lah kita bulatkan ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya seperti apa? Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest belum? Hari ini sudah terjadi retest ya. Retest pertama di 61.158 sebagai resisten. Kalau sampai besok pagi daily close-nya masih di bawah dari 61.158, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 58.227. Tinggal kita lihat apakah ini menjadi double bottom dan bisa naik lagi atau jangan-jangan membuat lower low. As simple as that. Kita orang data jangan mendukun gitu. Kadang-kadang ya menjadi permasalahan satu gini loh. Nih, ini pasti akan double bottom, taunya nembus. Nah, itu jadi masalah. Kalau gua lihat aja nanti faktanya gimana. Kalau sampai jadi double bottom ya udah kita set up buat ngelong. Kalau ternyata jebol, ya set up lagi buat nge-short lagi gitu, ya. Itu perbedaan fundamental gua sama orang-orang yang deterministik gitu. Gua nggak akan cukup gegabah, nggak akan cukup sombong untuk bilang ini pasti nih akan double bottom. Kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah tahu. Next kita geser ke Ethereum. Ethereum juga ngedam ya. Bukan ngedam lah, ini koreksi signifikan ya. Jadi untuk posisi spotnya tinggal tersisa buy limit ketiga di 2.828. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya nanggung kemarin ya. Jadi ya mirip-mirip kayak Bitcoin, hari ini sudah terjadi retest pertama di 2920,7 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi. Apabila daily close dari Ethereum itu masih di bawah dari 2920,7. Kalau masih di bawah, kita bisa limit posisi short, retest kedua ya, otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 2.828 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum, very easy ya untuk buat dimengerti.
Dan ya sekali lagi kalau gue sih saran untuk para newbies jangan deterministik. Itu dulu deh, nggak usah yang aneh-aneh dulu, nggak usah deterministik. Apa tuh bang deterministik? Jangan pakai kata-kata pasti, tidak mungkin. Contoh ya apa? Bitcoin pasti tidak akan pernah lagi kena 60.000. Faktanya kemarin sampai ke berapa? 56.500. Oh, Bitcoin pasti akan pump lagi karena sebelum halving aja udah nge-pump duluan. Ternyata buying the rumor and selling the news. Lagi-lagi pasti yang gagal. Jadi jangan pakai pasti. Kita jangan deterministik. Kita ngelihat ya sesuai aja market mau bawa kemana. Begitu ya. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, adopsi 3 aturan itu, possibility lu untuk lebih profit lebih besar. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.